Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Yuci, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai bank dan lembaga keuangan. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini aspek yang membedakan antara BPR dan bank umum adalah A. BPR menerima simpanan tabungan. B. BPR boleh menerima simpanan deposito. C. BPR tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran. D. BPR boleh menjalankan kegiatan usaha asuransi. Serta yang E. BPR memberikan jasa perkreditan. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, BPR itu kan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat ya, salah satu jenis bank. Nah, di sini kalau kita diminta untuk membedakan antara BPR dan bank umum, berarti kita perlu tahu nih, apa saja poin-poin yang tidak boleh dilakukan oleh BPR tapi boleh dilakukan oleh bank umum ataupun sebaliknya, gitu ya. Oke, untuk lebih memahami berarti kita perlu menguraikan nih, kira-kira kegiatan apa saja yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh BPR ya. Oke, kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, Bank Perkreditan Rakyat ya. Oke. Kegiatan yang pertama ini berkaitan dengan penghimpunan dana ya. Jadi BPR tidak diperkenankan alias dilarang ya, bahasa simpelnya, tidak diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro ya. Nah, ini adalah hal yang pertama yang membedakan antara BPR dan bank umum. Kalau BPR itu nggak boleh mengumpulkan dana dalam bentuk giro. Kalau deposito masih boleh ya. Tapi kalau bank umum ini boleh mengumpulkan dana dalam bentuk giro. Oke, kita tahu ini hal pertama yang membedakan antara BPR dan bank umum. Sekarang kita akan menuju ke poin kedua mengenai kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR ya. Yang kedua, ini adalah BPR tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha asuransi ya, atau pertanggungan resiko. Itu kan nama lainnya asuransi. Sedangkan kalau kita telaah nih ya, banyak sekali bank umum, entah itu nasional ataupun swasta, yang mereka memberikan diferensiasi produk yang berbeda. Selain tabungan, deposito, mereka juga menyediakan program berupa asuransi. Nah, ini ternyata nggak boleh dilakukan oleh BPR, tapi boleh dilakukan oleh bank umum, gitu ya. Ini adalah perbedaan yang kedua antara BPR dan bank umum. Selanjutnya kita menuju ke kegiatan ketiga yang dilarang dilakukan oleh BPR gitu. Yang ketiga adalah BPR tidak diperkenankan memberikan jasa lalu lintas pembayaran
Oke. Nah, ini jelas ya. Kalau bank umum boleh, contohnya apa? Kartu debit, kartu kredit itu kan merupakan satu metode, satu instrumen untuk pembayaran dengan menggunakan kartu. Ini kalau BPR nggak boleh ya. Jadi jelas bahwa untuk poin ketiga yang membedakan BPR dan bank umum adalah BPR tidak diperkenankan memberikan jasa lalu lintas pembayaran ya. Nggak diperkenankan untuk mengeluarkan instrumen sebagai alat bantu pembayaran transaksi gitu. Selanjutnya kita menuju ke kegiatan keempat yang dilarang dilakukan oleh BPR, yakni sebagian BPR tidak diperkenankan memberikan layanan valuta asing ya. Jadi transaksi menggunakan valuta asing atau mata uang asing, ini untuk sebagian BPR dilarang. Dulu, ini seluruh BPR nggak boleh menggunakan transaksi valuta asing. Tapi mulai ada beberapa yang mendapatkan izin. Tapi masih ada sebagian yang tidak diperkenankan kalau belum berizin gitu ya. Jadi masih ada sebagian BPR yang tidak diperkenankan untuk memberikan layanan valuta asing. Beda sama bank umum, kalau bank umum diperbolehkan ya. Oke, jadi inilah 4 kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, mulai dari penghimpunan dana dalam bentuk giro, sampai menjalankan usaha asuransi, memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sampai pada memberikan layanan valuta asing. Oke, sekarang kita diminta untuk mencari tahu tadi ya, aspek yang membedakan antara BPR dan bank umum. Kita akan telaah dari masing-masing opsi yang ada di soal. Untuk opsi yang A, BPR menerima simpanan tabungan. Nah, ini si yang bank umum juga boleh ya menerima simpanan tabungan. Jadi sama-sama boleh menerima simpanan tabungan. Jadi bukan merupakan perbedaan antara BPR dan bank umum ya. Padahal kita diminta untuk mencari tahu yang membedakan. Jadi untuk yang A kurang tepat. Yang B, BPR boleh menerima simpanan deposito. Nah, ini bank umum boleh ya menerima simpanan deposito juga. Jadi untuk yang B kurang tepat. Yang C, BPR tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran. Benar nggak? BPR tidak diperkenankan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Oh benar ya, ada di poin ketiga. Dan ini membedakan antara BPR dan bank umum. Kalau bank umum boleh memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Oke, jadi kita kunci dulu. Ternyata jawabannya benar yang C. Kita perlu tahu alasan kenapa yang D dan E kurang tepat ya. Untuk opsi yang D, BPR boleh menjalankan kegiatan usaha asuransi. Ya, jelas ya ini salah. Karena di poin kedua dijelaskan di sini, BPR tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha asuransi. Jadi untuk yang D ini kurang tepat. Yang E, BPR memberikan jasa perkreditan. Ya benar, namanya juga Bank Perkreditan Rakyat. Tapi bank umum juga memberikan layanan perkreditan juga. Berarti kan nggak ada bedanya. Padahal kita mencari tahu perbedaannya. Jadi untuk yang E kurang tepat ya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dari opsi A sampai E yang menjelaskan mengenai aspek yang membedakan antara BPR dan bank umum adalah yang C. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah A. Berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, B. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, C. Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat melalui sistem agunan, D. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan melancarkan distribusi barang, serta yang E. Melakukan pengawasan bank umum. Oke, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ya, memberikan jasa keuangan baik secara langsung maupun nggak langsung, tapi tidak berorientasi pada sistem perbankan. Makanya kita sebut sebagai lembaga keuangan bukan bank. Oke, kita akan uraikan di sini. Definisi dari lembaga keuangan bukan bank atau saya singkatnya LKBB saja ya. Definisi LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Oke.
Definisinya adalah badan usaha yang melakukan atau yang memberikan pelayanan juga boleh ya, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, dan tidak berorientasi atau berprinsip pada kegiatan perbankan. Nah, oleh karena itu disebutnya lembaga keuangan karena memang memberikan jasa keuangan toh, tapi bukan bank karena prinsip kegiatannya tidak berpatokan pada bank gitu. Perbankan. Oke. Nah, sama seperti lembaga keuangan perbankan, LKBB alias lembaga keuangan bukan bank juga memiliki fungsi atau kegunaan ya. Oke, fungsi LKBB di antaranya yang pertama adalah melakukan penghimpunan dana ya, atau menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kelebihan dana. Oke, ini fungsi LKBB yang pertama ya. Jadi semua jenis usaha yang termasuk ke dalam LKBB ini fungsi pertamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Oke, lalu untuk fungsi yang kedua adalah membantu meningkatkan produktivitas dunia usaha ya. Oke, karena nanti dana yang telah dikumpulkan atau dana dari LKBB ini bisa disalurkan untuk dipinjamkan atau untuk membantu peningkatan produktivitas dunia usaha bagi para pelaku usaha. Biasanya sasarannya adalah pelaku usaha kecil menengah atau MKM gitu ya. Oke, selanjutnya untuk fungsi LKBB yang ketiga adalah melancarkan distribusi barang dan jasa. Melancarkan distribusi barang dan jasa ya, sampai ke tangan konsumen. Jadi dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen, ini kan ada yang disebut dengan kegiatan distribusi ya. Nah, fungsi LKBB adalah melancarkan kegiatan distribusi barang dan jasa gitu. Selanjutnya yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Lapangan kerja. Oke, inilah 4 fungsi LKBB. Sekarang kita akan cantumkan nih, apa saja sih contoh kegiatan usaha LKBB ya. Contohnya yang pertama bisa kita tuliskan pegadaian ya. Nah, pegadaian kan memiliki fungsi membantu meningkatkan produktivitas dunia usaha ya. Jadi orang kalau nggak punya modal gitu kan, tapi punyanya harta bisa digadaikan di pegadaian. Nanti dia akan mendapatkan dana kan gitu. Nanti beberapa waktu kemudian harus ditebus, harus dikembalikan dananya sesuai dengan perjanjian. Oke. Lalu contoh yang kedua leasing ya.
Nih, jadi seseorang kalau misalkan pengen kredit, entah itu mesin, motor, kendaraan, dan yang lainnya bisa menggunakan leasing ya. Nanti para nasabahnya, pembelinya itu mengangsur setiap bulannya. Itu adalah salah satu solusi apabila ada seorang yang ingin membeli kendaraan untuk usahanya misalkan ya, tapi tidak memiliki dana yang cukup, jadi bisa dengan mengangsur atau mengkredit. Selanjutnya selain leasing, kita cantumkan dana pensiun ya. Jadi awalnya kan orang kalau belum pensiun harus dari penghasilannya disisihkan ya. Disisihkan berarti kan dihimpun. Setelah dihimpun, nanti ketika seorang yang udah pensiun dikembalikan lagi gitu setiap bulannya. Oke, ini adalah 3 contoh kegiatan usaha LKBB, yakni pegadaian, leasing, dan dana pensiun. Masih banyak lagi yang lainnya ya, tapi 3 yang paling familiar, 3 contoh yang paling umum kita temui dalam sehari-hari ya 3 ini, pegadaian, leasing, dan dana pensiun. Nah, 3-tiganya ini memiliki fungsi yang telah kita sebutkan, 4 fungsi ini. Mulai dari menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, membantu meningkatkan produktivitas dunia usaha, melancarkan distribusi, sampai dengan membuka lapangan kerja. Oke, kalau kita kembali ke soal, ternyata kita diminta untuk menentukan fungsinya. Ya berarti di antara 4 ini ya. Oke, kita analisis A sampai E nih, mana jawabannya paling benar. Untuk A, berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Ada nggak? Nggak ada toh? Oke, berarti yang A salah ya, karena nggak termasuk ke dalam 4 poin ini ya. Yang B, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Gak ada juga tuh di sini, berarti bukan jawabannya yang B. Karena pada dasarnya, sistem pengaturan dan pengawasan, apalagi untuk lembaga keuangan, itu merupakan murni otoritas dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pengawasan itu dipegang oleh OJK. Jadi untuk yang B kurang tepat, yang C menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat melalui sistem agunan. Oke, ada nggak? Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat melalui sistem agunan. Kalau menghimpun dana benar, tapi kalau menyalurkan dalam sistem agunan nggak ada ya, karena nggak ada sistem jaminan. Agunan kan jaminan. Kayak misalkan kita mau minjem di bank umum, kita minjem uang 10 juta, biasanya harus dikasih jaminan, entah itu sertifikat tanah atau mungkin BPKB, kendaraan, motor, dan yang lainnya gitu kan. Jadi untuk yang C ini hampir tepat, tapi kurang tepat gitu ya. Yang D, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, oke benar, dan melancarkan distribusi barang. Oh ada juga ya, berarti dua-duanya ada. Oke, kita kunci dulu yang D yang paling benar. Untuk yang E, melakukan pengawasan bank umum. Nah, kalau melakukan pengawasan bank umum, ini dipegang kalau secara makroprudensial oleh BI, kalau secara mikroprudensial oleh OJK ya. Jadi bukan merupakan tugas dari LKBB. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat berkaitan dengan fungsi LKBB atau lembaga keuangan bukan bank adalah yang D, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan melancarkan distribusi barang. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal mengenai bank dan lembaga keuangan. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!